Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MDN Traventury, channel yang salah satunya membahas tentang sejarah. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang sejarah kerajaan Islam di Pulau Sumatera bagian pertama. Kali ini kita akan membahas bagian kedua kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Kesultanan Barus. Kesultanan Barus merupakan kerajaan Islam yang terletak di Barus, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara saat ini. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Ibrahim Shah dan berakhir pada masa pendudukan Hindia Belanda pada abad ke-19. Barus merupakan salah satu pelabuhan tua yang sudah berdagang emas serta kamper sejak ribuan tahun lalu. Kesultanan Barus bermula dari berpindahnya anggota keluarga Kesultanan Indrapura ke Tarusan, pesisir selatan. Dari sini, kemudian mereka pergi ke utara hingga tiba di Barus. Kesultanan Barus didirikan oleh Sultan Ibrahim Shah bin Tuanku Sultan Muhammad Shah dari Tarusan, pesisir selatan tanah Minangkabau. Dalam perjalanannya dari Tarusan, oleh karena perseteruan dengan keluarganya, ia mengelilingi beberapa wilayah di Sumatera bagian utara seperti Batang Toru, Silindung, dan Pasar Ibu. Oleh masyarakat Silindung, Sultan Ibrahim diangkat menjadi raja. Hingga pada perjalanannya ke Baraka, ia menikah dengan putri pimpinan setempat. Dari putri Batak itulah Sultan Ibrahim memiliki putra yang bernama Sisinga Mangaraja. Pada abad ke-14, Kesultanan Barus merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Pagaruyung bersama Tiku dan Pariaman yang menjadi tempat keluar masuk perdagangan di Pulau Sumatera. Tahun 1524, Barus jatuh di bawah kekuasaan Aceh, lalu juga menjadi kekuasaan kerajaan Minangkabau. Selama pendudukan Aceh, banyak penduduk Barus yang sebelumnya menyembah berhala menjadi Muslim. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri merupakan sebuah kerajaan Melayu yang sekarang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebelumnya, kerajaan ini merupakan bawahan dari Kerajaan Pagaruyung dan sekaligus merupakan kawasan pelabuhan. Kemudian kerajaan ini diperebutkan oleh Kesultanan Jambi, Kesultanan Siak, dan Kesultanan Aceh. Indragiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Indra berarti raja dan Giri berarti bukit, sehingga kata Indragiri secara harfiah berarti raja bukit. Sampai tahun 1515 Masehi, berdasarkan catatan perjalanan Tom Pires dalam Suma Oriental, kawasan Indragiri masih disebutkan dalam kawasan pelabuhan Raja Minangkabau. Namun kerajaan ini diberi kebebasan mengatur urusan dalam dan luar negerinya sendiri. Wilayah ini dilalui oleh Sungai Indragiri, di mana hasil bumi dari kawasan pedalaman Minangkabau dahulunya didistribusikan melalui sungai ini yang berhulu pada Danau Singkarak, yang bermuara pada kawasan pesisir timur Pulau Sumatera. Kesultanan Indrapura. Kesultanan Indrapura
merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Indrapura berasal dari bahasa Sanskerta yang dapat bermakna kota raja. Indrapura pada awalnya adalah kawasan rantau dari Minangkabau. Kesultanan Indrapura merupakan kawasan pesisir di pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai kawasan rantau, Indrapura dipimpin oleh wakil yang ditunjuk dari Pagaruyung dan bergelar raja, kemudian juga bergelar sultan. Raja Indrapura diidentifikasikan sebagai putra Raja Alam atau yang dipertuan Pagaruyung. Pada tahun 1616 Masehi, Kerajaan Indrapura digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang makmur di bawah pemerintahan Raja Hitam, serta sekitar 30.000 rakyatnya terlibat dalam pertanian dan perkebunan yang mengandalkan komoditas beras dan lada. Produk terpenting Indrapura adalah lada dan emas. Kerajaan Indrapura mengalami masa keruntuhan pada tahun 1792 Masehi ketika garnisun VOC di Air Haji menyerbu Kerajaan Indrapura karena pertengkaran komandannya dengan Sultan Indrapura. Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan adalah sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630 Masehi di wilayah yang sekarang menjadi Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh dengan Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awan, lahirlah seorang putra yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari Kesultanan Asahan. Abdul Jalil kemudian dinobatkan menjadi Sultan Asahan pertama. Pemerintahan Kesultanan Asahan dimulai pada tahun 1630 Masehi, yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan. Sebagai kesultanan yang berada dalam pengaruh kebudayaan Islam, maka di Asahan juga berkembang kehidupan keagamaan yang cukup baik. Asahan menjadi bawaan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865. Kesultanan Kota Pinang. Kesultanan Kota Pinang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kesultanan Kota Pinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Kesultanan ini didirikan oleh Batara Sinomba atau Batara Gurga Pinayungan Tuanku Raja Nan Sakti, putra Sultan Alamsyah Saifuddin yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Pertikaian untuk memperebutkan tahta terjadi antara anak istri pertama dan anak istri kedua, yang mengakibatkan Batara Sinomba terbunuh atas bantuan Kerajaan Aceh. Sehingga anak dari istri pertama, Mangkuto Alam Putra, diangkat menjadi Sultan Kota Pinang, dan adiknya Siti Ungu Selendang Bulan dinikahkan dengan Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, yang kelak akhirnya keturunan mereka menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Panai, dan Bilah. Kesultanan ini dikuasai oleh Hindia Belanda pada tahun 1837.
Kerajaan Padang. Kerajaan Padang merupakan kerajaan Melayu yang bernafaskan Islam. Kerajaan Padang sekarang menjadi tebing tinggi Sumatera Barat, pusat khalifah dan sekitarnya. Kerajaan Padang didirikan oleh Tuanku Umar Baginda Saleh, Maharaja dan rakyat berbahasa Melayu pesisir dan berbudaya Melayu yang begitu asli. Masyarakatnya ramah dan pandai menari. Meski usianya lebih tua, Kerajaan Padang pernah menjadi negeri jajahan Kerajaan Deli Serdang yang pada saat itu bandar khalifah milik Kerajaan Padang di tebing tinggi, disebut juga sebagai pelabuhan resmi Kesultanan Deli selain Belawan dan Tanjung Beringin. Pada masa tahun 1806 sampai 1853, Kerajaan Padang mengalami masa kejayaan sebagai pusat perdagangan dan sangat berkembang dalam segala aspek. Pada zaman Raja Tebing Pangeran, Kerajaan Padang banyak menerima kedatangan orang luar tebing tinggi untuk berdagang di tebing tinggi, seperti berdagang getah balata, rotan, dan lainnya. Di zaman ini pula dibangunkan pelabuhan armada laut di Bandar Khalifah. Kesultanan Deli. Kesultanan Deli adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Deli, yang kini bernama Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada masa Kesultanan Deli dikuasai oleh Belanda, Kesultanan Deli berkembang sangat pesat. Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan, terutama tembakau dan hasil pertanian. Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Deli juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu. Misalnya Istana Maimun dan Masjid Raya Medan. Sultan Deli diberi gelar Sri Paduka Tuanku Sultan. Jika mangkat, sang sultan akan digantikan oleh putranya. Kesultanan Deli bersifat federasi yang longgar, di mana Raja pertama Tanah Deli ditunjuk oleh Sultan Aceh sebagai wakilnya di Sumatera Timur atau Tanah Deli. Pada masa pemerintahan Panglima Parunggit, Deli memproklamirkan kemerdekaannya dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, mengikuti jejak-jejak negeri pesisir yang berhubungan dagang dengan VOC di Malaka. Pada masa pemerintahan Panglima Paderap atau Raja Deli ketiga, terjadi perluasan wilayah di pesisir pantai hingga Serdang dan Denai. Di bidang agama Islam, Tuan Haji Cut atau ulama tertinggi di Kesultanan Deli bertindak sebagai mufti kerajaan. Kemudian di bawahnya ada Bilal, imam, khalif, dan penghulu masjid. Merekalah yang menangani masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Kehidupan mereka diperoleh dari sumbangan masyarakat. Sebuah pertentangan dalam pergantian kekuasaan pada tahun 1720 menyebabkan pecahnya Deli dan dibentuklah Kesultanan Serdang. Setelah itu, Kesultanan Deli sempat direbut oleh Kesultanan Siak dan Aceh. Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang berdiri pada tahun 1725. Kesultanan ini berpisah dari Kesultanan Deli setelah sengketa tahta kerajaan pada tahun 1720. Seperti kerajaan-kerajaan lain di pantai timur Sumatera,
Serdang menjadi makmur karena dibukanya perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kemelut di tubuh Kesultanan Delhi terjadi antara putra permaisuri dan putra selir, di mana keduanya ingin menjadi raja. Singkat cerita, Tuanku Pasuan yang merupakan putra dari selir menjadi raja, mengusir adiknya Tuanku Umar yang merupakan putra permaisuri. Akhirnya, untuk menghindari perang saudara, para pembesar kerajaan Delhi mengangkat Tuanku Umar menjadi raja di wilayah Serdang yang merupakan pecahan dari wilayah Kesultanan Delhi. Pada tahun 1723 terjadi kemelut di Kesultanan Delhi ketika Tuanku Panglima Paderap Raja Delhi ketiga meninggal dunia. Pada perjalanannya, kerajaan Serdang menjadi aman tentram dan makmur karena perdagangan yang ramai. Pada masa pemerintahan Sultan Taf Sinar Bashasha, kerajaan Serdang mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Serdang digambarkan sebagai suatu kerajaan yang aman, tentram, dan makmur karena perdagangan yang ramai. Sultan memerintah dengan lemah lembut dan suka memajukan ilmu pengetahuan. Baginda juga sangat toleran dan suka bermusyawarah dengan negeri-negeri yang tunduk kepada Serdang, termasuk orang-orang Batak dari pedalaman. Dalam perkembangannya, karena Sultan Taf Sinar Bashasha ini amat berpegang teguh pada adat Melayu, disertai sikap lemah lembut dan sopan, akhirnya banyak rakyat Batak di pedalaman yang masuk Islam. Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi dulunya merupakan wilayah kerajaan Melayu dan kemudian menjadi bagian dari pendudukan wilayah Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pada akhir abad ke-14, Jambi merupakan vasal Majapahit dan pengaruh Jawa masih terus mewarnai Kesultanan Jambi selama abad ke-17 dan abad ke-18. Berdirinya Kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah itu. Pada tahun 1616 Masehi, Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Dan pada tahun 1670 Masehi, kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang. Namun kejayaan Kesultanan Jambi tidak berumur panjang. Tahun 1680-an, Jambi kehilangan kedudukan sebagai pelabuhan lada utama setelah perang dengan Johor dan konflik internal. Tahun 1903, Pangeran Ratu Martaningrat, keturunan Sultan Taha, Sultan yang terakhir, menyerah kepada Belanda. Jambi digabungkan dengan Keresidenan Palembang. Tahun 1909, Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Demikianlah sejarah kerajaan Islam di Pulau Sumatera bagian kedua. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas tuntas tentang kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.